Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin, karena disumpahi oleh Batara Indra dan dibenci orang lain. Setiap kali mereka mengemis di pasar ataupun kampung, mereka selalu dipukuli dan diusir ke hutan. Karena hal tersebutlah, tinggallah mereka di hutan dengan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa waktu, si istri sedang hamil selama 3 bulan, dan istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terketuk hatinya, karena dahulu, di keindraan ketika menjadi raja, ia tidak ingin memiliki anak. Namun, sekarang ini, ia akan memiliki anak dan berkata, "Istriku, apakah kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja." Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia menangis, lalu suaminya berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencari buah mangga itu dan memberikannya padamu." Istrinya sontak berhenti menangis. Lalu, si suami pergi ke pasar untuk mencari buah mangga. Setelah sampai di tempat pedagang mangga, ia ragu untuk memintanya. Karena ia takut akan dipukuli, pedagang buah mangga pun bertanya, "Hei miskin, apa yang ingin kamu lakukan?" "Jika Tuhan memiliki belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang busuk, Tuhan." Pedagang pun menjadi iba karena mendengar perkataan si miskin itu. Lalu si pedagang pun memberikan buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukuli, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah itu, dia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. Ketika ia sampai, istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh oleh si miskin sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun lalu menangis dan tidak akan mau makan jika bukan buah mangga yang ditanam di taman raja, dan berkata, "Biarkan saja aku mati." Si miskin pun sangat terpukul mendengar perkataan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam dan Baginda Raja pun berkata, "Apa yang ingin kau lakukan dengan buah mangga itu?" Si miskin menjawab sambil bersujud. "Untuk dimakan, tuanku." Kemudian diambillah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang sujud di hadapan Baginda Raja. Setelah itu si miskin kembali ke rumahnya. Setelah sang istri melihat si miskin membawa setangkai buah mangga, ia pun tertawa senang dan langsung memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri kembali menangis karena ingin memakan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin kembali mendapatkan buah nangka dan diberikan kepada sang istri. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepada istrinya. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian, pada waktu itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam berpenampilan dan tampan. Anak itu pun diberi nama Marakarma, yang artinya anak dalam kesulitan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada hambanya, si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, "Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku." Setelah penemuan itu, ia pun menjadi kaya dan membelikan segala barang-barang kebutuhannya seperti kendi, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Setelah kembali memberi barang-barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis, menimbang anaknya, dan berseru, "Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, biarkanlah negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istana sentera menteri, rakyat, dan semua raja-raja besar." Terkabullah permintaan itu. Si miskin pun menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi. Lalu negeri itu pun dinamakan Puspasari.